Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Kembali lagi di Anjurin Channel. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Cerita film yang akan kita bawakan kali ini berjudul Legend of the Broken Sword Hero yang dirilis tahun 2017 silam. Film yang dibintangi oleh Buakaw Bacemek ini menceritakan tentang seorang pemuda yang tangguh dengan kemampuan tinju yang luar biasa dan memiliki tekad yang kuat, kesetiaan yang tinggi, dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Langsung saja kita masuk dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Tong Be yang dikejar-kejar oleh sekelompok orang berkuda bersenjata tajam. Motif mereka mengejar Tong Be belum jelas, tetapi adegan ini memberikan kesan tegang dan penuh misteri. Cerita kemudian beralih ke masa kecil Tong, saat ia sering menjadi korban perundungan oleh sekelompok anak-anak yang dipimpin oleh Hun Chen. Meskipun Tong sudah berusaha lari, para pengganggu itu tetap mengejarnya, bahkan melemparinya dengan buah jeruk. Setelah peristiwa itu, Tong pergi ke sebuah perguruan bela diri di desanya, yang pada masa itu disebut Muay Boran, bukan Muay Thai seperti sekarang. Perguruan tersebut dikelola oleh pamannya sendiri. Dengan penuh percaya diri, Tong meminta pamannya untuk mengajarinya bela diri. Namun, sang paman menolak karena pada masa itu anak-anak dilarang belajar bela diri, khawatir ilmu tersebut disalahgunakan. Tidak menyerah, Tong terus memohon hingga akhirnya ayahnya datang. Ayah Tong terlihat tidak setuju anaknya belajar bela diri. Ia bahkan membawa Tong ke seorang biksu bersama ibunya untuk meminta bimbingan dan nasihat. Menurut ayahnya, Tong adalah anak yang sulit diatur, sehingga ia berharap biksu dapat menenangkan jiwa anak itu. Namun, ketika Tong menjelaskan alasannya ingin belajar bela diri adalah agar bisa melindungi dirinya sendiri dari perundungan, lalu biksu tersebut justru membela Tong. Ia mengatakan bahwa Tong memiliki bakat menjadi seorang petarung, tetapi menasihatinya bahwa ilmu bela diri harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Mendengar itu, ayah Tong akhirnya memberikan restu kepada Tong untuk belajar bela diri. Setelah mendapatkan izin, Tong keluar dari kuil untuk bermain. Namun, di luar ia kembali dihadang oleh Hun Chen dan teman-temannya. Mereka melemparinya dengan jeruk seperti biasa. Merasa tidak tahan lagi, Tong memutuskan untuk melatih dirinya sendiri. Ia menggantung puluhan jeruk sebagai objek latihan. Memukul, menghindar, dan menendang dengan tekad yang kuat. Hanya dalam 1 hari latihan, Tong mulai percaya diri dengan kemampuannya. Ia pun memutuskan untuk menghadapi Hun Chen dan kelompoknya. Ia siap membuktikan bahwa ia bukan lagi anak lemah yang bisa mereka ganggu sesuka hati. Tong berhasil memancing Hun Chen dan teman-temannya ke tempat ia berlatih. Di sana, Tong menghadapi mereka satu persatu. Meski baru berlatih 1 hari, kemampuan Tong sudah cukup untuk membuat Hun Chen tak berdaya. Ia memukul Hun Chen hingga berdarah, membuat anak-anak lain ketakutan dan memohon agar Tong berhenti. Namun, siapa sangka, Hun Chen ternyata adalah anak dari seorang bangsawan kaya raya dan terpandang di desa mereka. Setelah menghajar Hun Chen, Tong memutuskan untuk meninggalkan desa dan menjadi seorang petarung sejati. Cerita kemudian kembali ke saat Tong dewasa, di mana ia dikejar oleh sekelompok orang berkuda yang ternyata dipimpin oleh Hun Chen, yang masih menyimpan dendam dan ingin menghabisi Tong. Tong kemudian memancing mereka masuk ke hutan, tempat ia dengan cerdik menghadapi anak buah Hun Chen satu persatu. Meski Hun Chen menggunakan senjata tajam, Tong berhasil mengalahkannya dengan jurus sikut dan tendangan khasnya. Setelah itu, Tong mengambil salah satu kuda milik Hun Chen dan melarikan diri. Hun Chen, yang babak belur, pulang menemui ayahnya untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, alih-alih mendapat dukungan, sang ayah malah memarahinya. Ternyata, ayah Hun Chen mengetahui bahwa Tong adalah petarung terbaik di desa mereka yang mampu menghasilkan uang dari pertarungan. Ayah Hun Chen memperingatkan anaknya untuk tidak lagi mengganggu Tong. Di tempat lain, Tong tiba di sebuah arena tarung bebas yang diadakan oleh warga desa. Di masa itu, tarung bebas sering diadakan sebagai hiburan dan sarana berjudi. Tong mengikuti beberapa pertandingan dan selalu menang tanpa terkalahkan. Reputasinya sebagai petarung pun semakin dikenal.
Namun, segalanya berubah saat seorang pria bernama Kru Hao datang dari desa yang jauh untuk menantang Tong. Sebelum pertarungan dimulai, Kru Hao membuat gerakan penghormatan khas bela diri yang terlihat asing bagi Tong. Hal ini wajar, karena selama latihan, Tong tidak pernah diajari teknik-teknik dasar bela diri. Ketika pertarungan dimulai, semua serangan Tong dapat dengan mudah dibaca oleh Kru Hao. Pertarungan itu berakhir dengan kekalahan telak bagi Tong, yang akhirnya roboh setelah ditendang oleh Kru Hao. Alih-alih menolongnya, pelatih dan para warga meninggalkan Tong begitu saja. Mereka menganggapnya sebagai petarung yang tidak berguna lagi. Dalam kesendirian, Tong diselamatkan oleh seorang pemabuk tua bernama Hamlee. Hamlee memberitahu Tong bahwa pelatih dan warga telah mengkhianatinya. Ia menasihati Tong untuk berlatih ke berbagai perguruan seni bela diri. Dengan begitu, Tong bisa mempelajari semua teknik dasar Muay Boran yang berbeda-beda di tiap perguruan. Menyadari bahwa ilmu yang dimilikinya masih dangkal, Tong menerima nasihat tersebut dan memutuskan untuk berkelana dari desa ke desa demi menimba ilmu. Setelah perjalanan panjang, Tong tiba di sebuah desa yang memiliki perguruan seni bela diri terkenal. Tong mencoba berlatih secara diam-diam, tetapi aksinya diketahui oleh sang guru. Guru itu menegaskan bahwa ia tidak pernah mempunyai murid seperti Tong. Guru itu dengan mudah mengenalinya karena Tong memiliki kulit yang gelap. Saat diwawancarai oleh sang guru bela diri, Tong mengaku sengaja datang ke desa itu untuk mempelajari Muay Boran. Ia bahkan meminta pekerjaan di perguruan dan, yang lebih mengejutkan, ia menyatakan keinginannya untuk menikahi putri sang guru, Ellie. Keesokan harinya, Tong mulai berlatih bersama murid-murid lainnya. Untuk menguji kemampuannya, sang guru mengatur pertarungan antara Tong dan salah satu murid terkuatnya. Kita sebut saja dengan nama Ahong. Dalam waktu singkat, Tong berhasil menjatuhkan Ahong. Namun, ketika Tong lengah, Ahong menyerangnya dari belakang. Melihat ini, sang guru memberikan nasihat kepada Tong. Ingat, lawanmu tidak akan pernah mengasihanimu. Jangan pernah lengah. Di tempat lain, salah satu teman Hun Chen secara kebetulan melihat Tong di desa itu saat sedang membeli sesuatu. Ia segera kembali ke desa Hun Chen dan melaporkan keberadaan Tong. Keesokan harinya, Hun Chen bersama rombongannya tiba di perguruan. Kali ini, ia membawa seorang pengawal ahli pedang bernama Hu. Mereka menuntut sang guru untuk menyerahkan Tong. Sang guru menolak dan bahkan menantang mereka. Hun Chen marah dan mengancam akan membakar desa jika permintaannya tidak dipenuhi. Lebih buruk lagi, Hun Chen ingin menikahi Ellie secara paksa. Saat suasana semakin tegang, Tong muncul dengan Ellie di sisinya. Ia memutuskan menyerahkan diri demi melindungi desa dan meminta Ahong menjaga Ellie. Namun, ketika Hun Chen membawa Tong pergi, ia memerintahkan anak buahnya untuk membakar desa. Hal ini memicu kemarahan murid-murid perguruan yang segera melakukan perlawanan. Tong tak tinggal diam. Ia juga menghadapi Hun Chen dan anak buahnya, bertarung habis-habisan untuk melindungi desa. Bahkan, ia berhasil mengalahkan Hu, sang ahli pedang, dengan memukul kepalanya menggunakan kayu api. Melihat kekuatan para murid perguruan yang kuat, anak buah Hun Chen akhirnya memilih mundur. Setelah situasi kembali tenang, Tong memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia menyadari bahwa jika ia tetap tinggal, penduduk desa akan terus berada dalam bahaya. Sang guru dan Ellie dengan berat hati melepas kepergiannya. Sementara itu, Hun Chen pulang ke rumahnya dan menerima kemarahan dari ayahnya karena gagal membawa Tong. Ternyata, ayah Hun Chen sebenarnya ingin Tong kembali untuk bertarung di desa mereka, demi menghasilkan uang. Namun, Hun Chen dan Hu memiliki rencana lain. Mereka berniat menculik penduduk desa tempat Tong berlindung, lalu membunuh mereka satu persatu untuk memancing Tong keluar. Ketika Tong berjalan melalui hutan, seorang pemuda bernama Bunkad diam-diam mengikutinya. Bunkad mengungkapkan bahwa ia ingin belajar bela diri bersama Tong. Meski awalnya ragu, Tong akhirnya menerima Bunkad untuk ikut dengannya. Keesokan harinya,
Tong dan Bunkat tiba di sebuah desa bernama Pacinan. Di sana, mereka melihat sebuah panggung seni yang sedang kosong. Bunkat mendekati seorang gadis bernama Lingling yang bekerja di panggung itu dan meminta pekerjaan. Meskipun berat karena akhir-akhir ini pengunjung sepi, Lingling memperkenalkan mereka kepada ayahnya, seorang pemabuk yang memiliki panggung pertunjukan itu. Akhirnya pria ini tetap menerima Tong dan Bunkat meski penghasilan sedang menurun, karena mereka mau dibayar dengan gaji rendah. Malam harinya, Tong dan Bunkat mulai bekerja dengan melakukan pertunjukan akrobatik. Setelah pertunjukan selesai, mereka berbincang dengan Lingling dan ayahnya. Ternyata, ayah Lingling adalah pemabuk berat dan mengajak mereka berdua untuk minum sampai larut malam. Keesokan paginya, saat Bunkat yang tertidur di bawah pohon karena terlalu mabuk dan dibangunkan Lingling. Ternyata Tong sudah pergi ke hutan meninggalkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Hun Chen dan pasukannya mulai menjalankan rencana mereka. Mereka meneror penduduk desa dan menyerang rombongan kereta kuda yang melintas di hutan. Salah satu penumpang kereta itu adalah seorang gadis pemberani nan cantik bernama Li Miu. Secara kebetulan, Tong berada di dekat lokasi kejadian. Ia langsung membantu Li Miu dan bertarung melawan pasukan Hun Chen. Dengan keahliannya, Tong berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan Li Miu. Melihat itu, Hun Chen pun melarikan diri. Sebagai bentuk terima kasih, Li Miu memberikan cincin emas kepada Tong sebelum ia pergi ke desa lain untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah tiba di sebuah desa bernama Chop 3, Tong menemukan perguruan bela diri Muay Baron yang dipimpin oleh seorang guru bela diri, yang kita sebut saja sebagai guru kedua. Tong ingin mendaftar di perguruan itu, tetapi sang guru mengharuskannya melawan salah satu murid terkuat untuk membuktikan kemampuannya. Awalnya, Tong enggan melawan, tetapi setelah menerima beberapa pukulan, ia menunjukkan keahliannya yang luar biasa, hingga akhirnya diterima oleh sang guru sebagai murid. Di perguruan itu, Tong bertemu kembali dengan Bunkat, yang ternyata telah tiba lebih dulu di desa tersebut. Mulai hari berikutnya, Tong menjalani pelatihan intensif di bawah arahan guru kedua untuk meningkatkan kemampuannya. Sang guru melihat potensi besar dalam diri Tong dan mengajaknya untuk mengikuti kompetisi bela diri antar desa. Tong menerima tantangan itu dan berlatih keras setiap hari demi membawa kebanggaan bagi perguruan. Pada hari kompetisi, Tong dan Bunkat tanpa sengaja kembali bertemu dengan Lingling dan Li Miu, yang kebetulan berkunjung ke desa itu. Tong juga melihat Kru Hao, pria yang pernah mengalahkannya. Ketika kompetisi dimulai, murid-murid perguruan Tong diremehkan oleh guru-guru lain karena beberapa muridnya kalah di awal pertandingan. Namun, Tong berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan salah satu murid andalan dari perguruan lain. Tidak hanya itu, Tong juga mempermalukan musuhnya dengan mengalahkan guru mereka dalam sparring. Setelah kompetisi, Tong, Bunkat, dan murid lain, yang dikenal sebagai Kok, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk mempelajari teknik bela diri lainnya. Mereka tiba di desa ketiga, di mana mereka bertemu seorang master pedang pemabuk. Dengan memberikan beberapa botol alkohol sebagai pembayaran, mereka belajar keras setiap hari untuk menguasai teknik pedang dan senjata lainnya. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka menerima senjata sebagai hadiah dari sang master. Saat melanjutkan perjalanan melewati hutan, mereka dikejutkan oleh Hun Chen yang mencoba menembak Tong secara diam-diam. Sayangnya, peluru mengenai Bunkat. Tong dan Kok kemudian melawan anak buah Hun Chen, dan Tong berhasil membunuh salah satu musuh dengan tendangan khasnya. Hun Chen pun melarikan diri,
sementara Tong membawa Bunkad ke desa terdekat untuk mendapatkan bantuan. Di desa itu, seorang kakek memberitahu bahwa luka Bunkad terlalu parah dan hanya seorang tabib di desa seberang yang bisa menyembuhkannya. Tanpa berpikir panjang, Tong, Kok, dan Lingling segera menuju desa seberang. Namun, di tengah perjalanan, kuda yang Tong tunggangi terpeleset dan mereka berdua pun jatuh. Memaksa Tong melanjutkan perjalanan dengan menggendong Bunkad hingga ke tujuan. Setibanya di desa tujuan, Tong meminta kuda dari salah satu warga, bahkan menawarkan cincin emas pemberian Li Myung sebagai alat pembayaran. Namun, warga itu menolak dan membuang cincin itu. Kejadian itu pun memicu kemarahan Tong yang kemudian mengamuk di tengah warga desa. Kemudian di tengah amukannya seorang pria baik hati bernama Rueang datang dan menyarankan Tong membawa Bunkad ke seorang biksu menggunakan kudanya. Tong pun membawa Bunkad ke biksu tersebut yang ternyata adalah tabib yang dimaksud. Setelah Bunkad mendapatkan perawatan, Tong berterima kasih kepada Rueang yang telah membantunya. Dan Rueang juga mengembalikan cincin emas milik Tong yang dibuang oleh warga tadi. Sambil menunggu kesembuhan Bunkad, Tong dan Lingling bertemu Li Myung, yang ternyata berasal dari desa itu. Li Myung mengajak Tong jalan-jalan dan Tong hampir menyatakan perasaannya yang dari pertama bertemu sudah jatuh hati pada Li Myung. Pada hari itu, tiba-tiba seorang utusan kerajaan datang untuk mengumumkan kompetisi besar yang diadakan oleh raja. Di sini, Tong kembali bertemu Kru Hao, yang ternyata adalah ayah dari Li Myung. Kru Hao menantang Tong untuk bertarung, tetapi kali ini dalam kompetisi kerajaan. Tong menerima tantangan itu, bertekad untuk membuktikan bahwa semua ilmu yang telah ia pelajari dapat mengalahkan Kru Hao yang pernah mengalahkannya. Kompetisi bela diri yang diadakan oleh raja pun dimulai, dengan 10 petarung dari berbagai perguruan yang turut serta. Pertarungan pertama pun dimulai yang mempertemukan Kok dengan Ahong. Meskipun Ahong bisa mendominasi awal pertarungan terhadap Kok, tetapi Kok yang telah mempelajari berbagai aliran bela diri mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan Ahong. Pertarungan berikutnya adalah Tong De melawan Kru Hao. Pertarungan ini sangat dinantikan, karena sebelumnya Kru Hao pernah mengalahkan Tong. Namun Tong yang telah mempelajari banyak ilmu bela diri merasa siap untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan tekad dan keterampilan yang telah dilatihnya, Tong De berhasil mengalahkan Kru Hao dan mengesankan sang raja yang sebelumnya banyak mempertaruhkan uang untuk kemenangan Kru Hao. Setelah pertarungan tersebut, sang raja merasa terkesan dengan kekuatan Tong De. Raja pun menawarkan lawan berikutnya untuk Tong De, dan sekali lagi, Tong berhasil mengalahkannya dengan mudah. Semua orang terpukau dengan kemampuan Tong yang terus mengalahkan musuhnya satu persatu. Namun, saat raja hendak memberikan hadiah kepada para pemenang, sekelompok pasukan tiba-tiba muncul dan menyerang. Pasukan ini dipimpin oleh Ruean, pria baik hati yang sebelumnya membantu Tong De. Dalam pertempuran tersebut, Ruean mengungkapkan sebuah rahasia besar. Menurutnya dirinya lah yang sebenarnya adalah raja yang sah. Ternyata, raja yang mengadakan kompetisi bela diri ini hanyalah seorang penipu yang berusaha mendapatkan keuntungan dari taruhan yang diadakan. Semua peristiwa dalam perjalanan Tong De ternyata sudah diatur oleh Ruean, termasuk kekalahannya di tangan Kru Hao hingga ia sampai di desa ini. Ruean mengungkapkan bahwa ia memilih Tong De sebagai calon panglima perang karena jiwa kebajikan dan keberaniannya. Meskipun dalam perencanaan semula letnan perang Ruean gugur di tangan Tong De, ia tetap mengangkat Tong De sebagai panglima perang kerajaan. Tong De, Bunkad, dan Kok kemudian bergabung dalam pertempuran melawan penjajah. Dalam pertempuran sengit tersebut, pedang Tong De patah,
Tetapi ia tetap berhasil memimpin pasukan dan mengalahkan musuh. Sejak saat itu, Tong De dikenal sebagai The Broken Sword Hero. Setelah kemenangan besar itu, Tong De kembali ke desanya bersama Li Min yang untuk bertemu dengan ibunya yang telah lama menunggunya. Film pun berakhir dengan kebahagiaan dan kedamaian bagi Tong De dan orang-orang yang telah ia perjuangkan. Cerita ini menggambarkan perjalanan panjang Tong De dari seorang petarung desa yang sederhana hingga menjadi pahlawan yang dihormati.